Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di Pertekom, perkembangan teknologi komunikasi, kita akan membahas tentang telekomunikasi. Di dalamnya ada telegraf dan juga telepon. Keduanya adalah salah satu temuan teknologi yang sebenarnya cukup menarik. Karena apa? Tele itu artinya adalah long distance, sedangkan telecommunication artinya komunikasi jarak jauh. Teknologi tele ini menyediakan sarana pengganti transportasi selain manusia ya, tapi menuju ide-ide baru, memindahkan ide setiap manusia. Nah, kalau kita ingat bagaimana ada radio, film, dan televisi, itu adalah teknologi telekomunikasi yang penting, tapi mereka bersifat one way atau satu arah, atau one to many mass media. Namun, untuk telegraf dan telepon, itu adalah bentuk dari one to one dan interaktif secara alami. Ada feedback, jadi tidak sekedar kita melihat produk dari radio, film, dan televisi, tapi ada feedback. Ada misalkan letter, surat kepada editor, ada rating televisi, dan survei audiens. Jadi ada feedback ya. Jadi sebelum telegraf, orang berkirim pesan awalnya menggunakan burung dara, atau yang pernah saya jelaskan menggunakan orangnya langsung datang. Nah, pada tahun 1844 salah seorang tokoh ya penemu telegraf itu bernama Morse mengirimkan pesan What had got wrong dari Baltimore menuju Washington DC. Itu adalah salah satu bentuk dari loncatan teknologi bagi umat manusia pada era itu, 1800-an tahun seperti itu. Hingga pada waktunya informasi bisa terkirim sama cepatnya dengan pembawa pesannya. Jadi misalkan kalau zaman dulu kita mau bicara dengan seseorang atau mengirimkan informasi yang penting, itu harus melalui proses lama banget. Kalau dengan telegraf itu saat ini itu kita bisa mengirimkan langsung kepada orang lain. Contohnya seseorang dengan telegraf bisa mengirimkan pesan seperti secepat kilat 186.000 miles per detik. Jadi jauh banget. Jadi misalkan saya di sini, langsung saya dengan telegraf itu bisa mengirimkan langsung kepada orang lain di tempat lain. Nah, ini kita membahas zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang pasti lebih canggih ya. Manusia pada saat itu mampu mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, dan mempertimbangkan segala kebijakan yang dilakukan persis saat terjadinya peristiwa. Jadi misalkan ada informasi, contohnya misalkan ya, ada informasi dari telegraf tentang adanya perang atau gempa, itu langsung seseorang yang mendengar itu langsung bisa mengambil keputusan mau apa, seperti itu. Tapi kalau menggunakan burung dara, tentu ketika ada informasi perang, itu perang udah selesai baru datang pesan itu. Nah, telegraf itu akhirnya memunculkan yang namanya koran. Pada tahun 1844, masih di awal-awal telegraf ya, surat kabar di Amerika mengandung sangat sedikit konten berita nasional maupun internasional, jadi cuman lokal aja. Associated Press saat itu punya 6 koran di New York. Setelah muncul telegraf, korannya semakin banyak ya. Nah, yang dilayani makin banyak. Jalur telegraf dimonopoli oleh Western Union. Mungkin teman-teman pernah sekali mendengar ya namanya Western Union. Jadi pada momen perang itu menjadi awal dari bagaimana transformasi telegraf dan koran. Jadi ketika ada Julius Reuter mengabarkan pertempuran Napoleon III di Italia melalui teks dan pesan pendek dari garis depan peperangan. Jadi telegraf itu mulai mencuat perannya setelah ada perang, dan koran itu semakin internasional dan semakin cepat ya. Lalu komunikasi yang berkembang, terjadinya perang, peningkatan kecepatan komunikasi antara pembeli dan penjual, meningkatkan standarisasi harga, meningkatnya kemampuan koran untuk mentransfer ilmu. Jadi zaman dulu mungkin orang benar-benar pengen tahu, oh di sana ada apa? Oh ada, karena Eropa ya, mungkin awalnya di Eropa. Pemerintah tidak bisa terlibat dengan regulasi penggunaan telegraf yang diberikan kepada perusahaan swasta, khususnya Western Union. Pada era ini muncullah pemahaman
global village yang kita kenal dimiliki oleh Marshall McLuhan. Telepon setelah telegraf akhirnya memberikan transmisi suara, memberikan semacam hubungan antar masyarakat Amerika Serikat. Nah, ini ada Marshall McLuhan menjelaskan bahwa telegraf memiliki dampak psikologis dan sosial bagi masyarakat. Yang pertama, terjadi interdependensi atau saling ketergantungan pada sistem organisasi pada kehidupan sosial. Jadi saling ketergantungan pada sistem organisasi. Lalu pada era komunikasi dan informasi, karena adanya kecepatan elektrik, semua orang pada lingkup sosial bisa berpartisipasi pada sebuah kegiatan sosial. Ketiga, interaksi publik menjadi milik atau konsumsi pribadi. Karena batasan sosial dikonfirmasi oleh hadirnya teknologi seperti telepon dan telegraf, kita seolah tersedia oleh orang lain di belahan dunia lain. Jadi kita bisa dihubungi kapanpun. Perkembangan dunia usaha dan marketing, munculnya telegraf, dan juga saat itu ada rel kereta api. Menjadi berkembang pesat ya. Jadi ada kereta api dan telegraf. Perkembangan telegraf sebagai suatu teknologi baru pesat pada saat itu memunculkan perputaran dana termasuk dari birokrasi yang begitu besar. Kalau sekarang kira udah berbeda ya, kalau dulu telegraf yang disokong. Komoditas pertukaran informasi menjadi luas sejak masuknya telegraf yang mampu melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1858. Dengan listrik, kita menciptakan kedalaman secara psikis dari person to person dalam bentuk interaksi terkecil. Kita bisa menghubungi satu sama lain. Lalu, bentuk literasi berubah dari bentuk medium buku. Kita pernah sebelumnya membahas tentang buku, bagaimana mengubah semuanya dari era kegelapan menuju ke Renaissance. Dan sekarang ini eranya era jurnalisme dengan adanya telegraf. Nah, jadi pada tahun 1834 ada pengembangan sebuah alat untuk secara lanjut dipelajari sebagai wujud dari getaran suara melalui gelombang elektrik tahun 1834. Dan tahun 1876 Graham Bell itu mempatenkan telepon setelah berapa kali gagal ya. Nah, jadi awalnya getaran suara melalui gelombang elektrik, lalu ada hak paten telepon yang kita pakai sampai sekarang. Tapi sekarang udah berganti, telepon itu udah mulai tergantikan. Jadi sekitar tahun 1870-an Bell sudah mulai mendemonstrasikan bagaimana telepon itu bisa didengar oleh audiens sekitar 600 orang di Boston di laboratorium, dan itu adalah awal yang baik ya. Lalu pada tahun 1881, jadi sekitar 5 tahunan setelahnya, itu Bell mendirikan perusahaan telepon dan kemudian berubah menjadi Western Electric Company. Jadi ia memproduksi perangkat telepon yang seperti yang ditemukan oleh Graham Bell. Lalu tahun 1878 mulai ditemukan papan pengganti manual yang memungkinkan banyak telepon terhubung melalui saluran pertukaran. Perusahaan Bell memiliki 10.000 unit telepon yang digunakan. Tahun 1893, hak monopoli perusahaan Bell dicabut dan perusahaan AT&T Amerika mendapatkan patennya. Tahun 1915, telepon dengan sistem wireless mulai digunakan. Sebagai sebuah produk ekstensi dari kehidupan manusia, telepon memiliki dampak psikologis dan sosial bagi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Marshall McLuhan. Munculnya telepon memberikan nilai tambah bagi telinga dan suara kita sehingga menciptakan persepsi ekstrasensori. Ketika kita menggunakan telepon, kita akan lemah dalam penggambaran visual karena kita cuma mendengar. Ketika visualisasi kita kuat terhadap seseorang di telepon, kita akan menggunakan seperangkat indera kita selain telinga. Kita akan membuka berbagai pengalaman dari indera kita terkait dengan siapa kita bicara. Tapi telepon cuma suara. Ini berbeda dengan video call sekarang ya. Zaman dulu telepon memang benar-benar suara. Lalu telepon membutuhkan interaksi penuh antar individu untuk mencapai derajat komunikasi yang baik. Karena mediasikan itu telepon cukup sulit. Karena keduanya harus interaksi. Jadi tidak seseorang menelpon satunya tidak menjawab, itu tidak akan mencapai derajat komunikasi yang baik. Lalu pada lingkup bisnis dan sistem sosial, telepon memutus hierarki atasan dan bawahan. Jadi siapapun bisa memberikan perintah dan memberi keputusan organisasi kapanpun. Jadi misalkan
orang-orang kalau di era sekarang misalkan ya teman-teman udah kerja nih, lalu ada bos menghubungi teman-teman di malam hari itu pun bisa. Tapi kalau zaman dulu telepon memberikan arah ke situ. Siapapun kapanpun bisa dihubungi kapanpun karena ada telepon. Keputusan atau tindakan yang membutuhkan reaksi cepat bisa diakomodir dengan keberadaan telepon dalam kehidupan. Itu tentu lebih lebih cepat daripada telegraf. Kalau telegraf ke newspaper, ke koran, kalau telepon itu ke masyarakat user. Jadi kayak kita. Nah, saya kira telegraf dan telepon itu adalah dua hal yang perlu kita pelajari karena untuk selanjutnya kita akan bergerak maju ke teknologi-teknologi yang selanjutnya. Teman-teman perlu tahu karena tidak tiba-tiba ada WhatsApp, tapi ada dulunya seperti apa. Kalau sekarang mungkin jurnalis menggunakan jurnalis misalkan sekarang itu menggunakan apa namanya WhatsApp. Kalau zaman dulu telegraf sendiri, telepon sendiri. Saya kira cukup oke, dan kita akan melanjutkan pada sesi mendatang minggu depan.